Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Al-Fatah. Kita sampai pada ayat ke-10 tentang kisah Bai'atur Ridwan, tentang perjanjian Al-Hudaybiyah sebagaimana pernah kita sampaikan di awal pengajian. Allah berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim." Sungguhnya orang-orang yang mengambil janji setia darimu, sungguhnya mereka membaiat atau mengambil janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Ayat ini tentang peristiwa Al-Bai'ah dan sebab terjadinya bai'at sebagaimana pernah kita singgung, yaitu ketika Rasulullah SAW ditahan ketika ingin umrah pada tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, maka Nabi SAW mengutus Umar untuk masuk menemui para pembesar orang-orang Quraisy untuk berunding sehingga diharapkan menggapai satu keputusan yang disepakati mereka. Namun Umar kemudian menyampaikan kepada Nabi, kata Umar, "Ya Rasulullah, sungguhnya engkau tahu bagaimana kerasnya aku terhadap mereka dahulu, dan aku tidak ada orang-orang yang bisa melindungiku dari Bani Adi bin Ka'ab." Karena Umar adalah Al-Adawi dari Bani Adi, dari Quraisy dari Bani Adi. Maka aku akan tunjukkan kepada engkau orang yang lebih dihormati oleh mereka, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW akhirnya mengirim siapa? Utsman, ya, ganti dari Umar, ya. Karena Utsman tidak dikenal keras terhadap orang-orang kafir Quraisy dahulu, beda dengan Umar. Umar keras sehingga khawatir terjadi sesuatu kepada Umar, maka Umar kasih ide, kalau ingin perundingan, bukan ingin perang, ya. Kalau ingin perundingan jangan saya. Karena kalau saya yang maju bisa jadi terjadi apa yang terjadi. Maka kirim orang lain yang mereka lebih mungkin mau mendengar, yaitu Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW pun mengirim Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia dari Bani Umayyah. Quraisy juga tapi dari Bani Umayyah, dan banyak orang-orang Bani Umayyah yang disegani di kota Mekah. Maka masuklah Utsman dengan pakaian ihramnya. Akhirnya ketemu dengan Abu Sufyan, sang pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Wahai Utsman, silakan kau tawaf dulu. Tawaf, silakan umrah dulu." Kata Utsman, "Saya tidak akan umrah sampai Rasulullah yang umrah terlebih dahulu." Dan ini menunjukkan kesetiaan Utsman, ya. Dan ini menunjukkan kesetiaan Utsman radhiyallahu taala anhu. Dia tidak mengambil kesempatan, ya. Mumpung diberi kesempatan untuk tawaf umrah, dia umrah dulu, enggak. Padahal kita tahu bagaimana kerinduan para sahabat ingin umrah. Mereka sudah 6 tahun tidak melihat Ka'bah, sudah 6 tahun. Padahal dulu mereka tinggal di Mekah dan mereka diusir dan akhirnya mereka harus hijrah, dan sekarang mereka ingin umrah. Kita lihat saudara-saudara kita aja 2 tahun pandemi tidak bisa umrah. Ketika dibuka umrah maka orang berjubel, berebut-rebutan, ya, ingin umrah karena rindu 2 tahun tidak bisa umrah. Nah, bagaimana lagi dengan para sahabat yang memang mereka asalnya tinggal di Mekah? Orang Quraisy seperti Umar, Utsman, para sahabat Muhajirin, mereka dulu tinggal di Mekah. Dan mereka kalau mau tawaf kapan-kapan saja bisa tawaf karena dekat rumah mereka. Ya. Dan mereka kalau mau umrah kapan-kapan saja bisa umrah. Kemudian setelah itu mereka terusir dan 6 tahun mereka tidak bisa umrah. Maka bagaimana kerinduan mereka untuk bisa umrah ketika itu? Dan ketika Utsman ditawarin untuk umrah, dia tidak mau. Dia bilang, "Rasulullah dulu baru saya." Akhirnya tertahanlah Utsman bin Affan, tidak bisa umrah.
Bukan tidak bisa, tapi tidak mau umrah di luar. Utsman tidak mau. Akhirnya ada desas-desus bahwasanya Utsman telah dibunuh dan Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Maka dari situlah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian membaiatku? Maukah kalian membaiatku? Yang disebut dengan bai'atur ridwan. Bai'atu ar-ridwan, ya. Sehingga para sahabat membaiat Nabi SAW dan baiat tersebut yaitu adalah untuk tidak kabur membela Nabi SAW. Meskipun musuh sangat banyak dan akhirnya mereka tinggal sedikit sampai pada bilangan mereka boleh lari, mereka tidak bakalan lari karena mereka telah membaiat Nabi SAW. Di sinilah Allah turunkan firman-Nya, atau terkait dengan hal ini Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sungguhnya yang baiat engkau, sungguhnya mereka telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah SAW hanyalah perwakilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama kata Ibnu Katsir seperti firman Allah, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya yang mereka baiat bukan nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Innama yubayyi'unallah." Yang baiat engkau, sungguhnya mereka membaiat Allah. Setelah itu Allah tekankan, "Yadullahi fawqa aydihim." Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kata Ibnu Katsir, "Ai hadirun ma'ahum." Itu Allah hadir bersama mereka. Yasma'u aqwalahum. Allah mendengar perkataan mereka ketika membaiat. Wa yara makanahum, dan Allah melihat bagaimana kedudukan mereka, tempat mereka. Wa ya'lamu dhamairahum wa dhawahirahum, dan Allah tahu tentang batin mereka dan zahir mereka. Fa huwa ta'ala huwal mubayya', dialah yang dibaiat Allah Subhanahu wa taala. Biwasitati rasulihi, dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hanyalah perantara ketika membaiat Nabi, berarti membaiat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya karena Utsman tidak hadir, maka Rasulullah membaiat Utsman dengan tangannya. Kata Nabi, "Inilah baiat Utsman kepadaku." Rasulullah mewakili Utsman karena Utsman tidak datang-datang, bisa jadi meninggal. Dan mereka berbaiat untuk tidak lari, siap sampai titik darah penghabisan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah mereka kemudian menjadi orang-orang yang mulia. Sebagian ulama mengatakan firman Allah, "Innal ladzina yubayyi'unaka," ya. Sungguhnya orang-orang yang baiat engkau, diambil dari kata al-mubaya'ah, yaitu membeli, ya, membeli. Karena seakan-akan mereka membeli kepada Allah surga dengan nyawa mereka, karena mereka siap mati membela Nabi SAW. Jadi mereka membeli surga. Jadi terjadi jual beli antara mereka dengan Allah, baiat, mubaya'ah. Mereka membeli kepada Allah surga dengan bayarannya adalah jiwa mereka, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah." Sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin, membeli jiwa mereka dan harta mereka dengan bayaran surga, ya, dengan bayaran surga. Ini ada yang mengatakan mubaya'ah karena seakan-akan terjadi kesepakatan, ya, barter antara Allah dengan mereka. Mereka membayarkan jiwa mereka sementara Allah membayarkan surga terhadap mereka. Dan ketika mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak kabur ketika bertemu dengan orang kafir, maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu berkata kepada kami, Yaumal Hudaybiyah, ketika hari Hudaybiyah, "Antum khairu ahlil ardi wa kunna alfan wa arba'ami'ah." Kata Nabi, kalian adalah penghuni bumi yang terbaik, dan kami jumlahnya ketika itu, kata Jabir, 1.400 orang. Ibnu Katsir menyebutkan ada khilaf, ada yang berpendapat 1.300 orang, ada yang berpendapat 1.400 orang, dan ada yang berpendapat 1.500 orang sahabat. Namun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir adalah pendapat yang tengah, yaitu 1.400 orang berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Allah berfirman, ya, jadi mereka mulia karena membaiat Nabi. Dan yadullahi fawqa aydihim, yaitu penekanan bahwasanya Allah bersama mereka. Ya, Allah hadir bersama mereka, menyaksikan perjanjian tersebut atau baiat tersebut. Allah berfirman, "Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi." Siapa yang membatalkan
perjanjian tersebut, ya, sungguhnya dia telah menimpakan dirinya keburukan. Dia telah membatalkan dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya mengatakan, Allah tidak mengatakan faman nakatha fa innama nakatha ala nafsi, tapi Allah menggunakan fi'il mudhari' yang kusu ala nafsi, yaitu dia membatalkan, memberi kemudaratan kepada dirinya berkesinambungan. Dia berjanji, kemudian dia batalkan. Selama dia membatalkan, maka dia memberikan kemudaratan yang berkesinambungan kepada dirinya akibat dari membatalkan perjanjian suci tersebut. Sebaliknya, waman aufa bima ahada alaihullah fasayu'tihi ajran azima. Dan siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya ganjaran yang besar. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah bercerita tentang orang-orang yang mundur ke belakang, tentang orang-orang yang tidak mau diajak untuk perjalanan menuju Al-Hudaybiyah. Ya, kalau sahabat mereka, Masya Allah, mereka 11 orang, mereka penuh dengan semangat, rela siap mati membela Nabi SAW. Ternyata ada sekelompok orang yang tidak mau ikut dalam perjalanan menuju Hudaybiyah umrah, ya, karena ketakutan. Allah berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Berkata orang-orang Arab Badui yang tertinggal tidak ikut ke Hudaybiyah, itu orang-orang Arab Badui yang tinggal seputar kota Madinah, yang mereka sudah masuk Islam. Mereka menyatakan diri mereka masuk Islam. Kita tahu orang-orang Badui iman mereka tidak mendalam. Seperti dalam firman Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata Arab Badui, kami beriman. Katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Yaitu Islam mereka masih belum kuat, tidak sampai pada derajat keimanan. Ini Arab Badui tersebut. Sebagian ulama memandang Arab Badui orang munafik. Orang munafik, ada khilaf apakah mereka orang-orang Islam yang imannya rendah ataukah mereka orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab, tapi jelas orang Arab Badui kalau mereka pun Islam, maka Islam mereka sangat lemah. Maka mereka tidak mau diajak pergi umrah. Ya, ketika itu Allah mengatakan, maka orang-orang yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepada Nabi SAW, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Sungguhnya harta kami membuat kami sibuk dan keluarga kami membuat kami sibuk sehingga kami tidak bisa berangkat. Fastaghfir lana. Mohonlah ampunan bagi kami. Mohonlah ampunan bagi kami. Allah bantah mereka, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Itu hanya ucapan lisan saja, tapi hati mereka tidak demikian. Artinya mereka ucapkan uzur tersebut hanya ngarang dari mereka. Mereka tidak jujur. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan kami mohon maaf, kami tidak bisa ikut kalian karena kami sibuk ngurusin harta, ngurusin anak istri. Jadi mohonkan ampunan kepada Allah bagi kami. Jadi mereka seakan-akan mengakui kekurangan mereka dan mereka tahu mereka salah, tapi mereka jadikan itu sebagai alasan. Ternyata itu omong kosong, tidak benar. Kata Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Itu hanya omongan lisan mereka, tapi hati mereka tidak demikian. Ternyata mereka tidak mau ikut umrah karena mereka takut, mereka merasa Rasulullah akan dibantai oleh orang Quraisy. Ternyata itu bukan karena sibuk, karena dunia dan anak-anak. Itu hanya kebohongan yang mereka utarakan. Kata Allah, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a." Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagi kalian atau menghendaki kemanfaatan bagi kalian? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah jelaskan sebenarnya alasannya bukan itu.
Kata Allah, "Bal dzanantum allai yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada." Sebenarnya kalian tidak mau ikut berangkat itu bukan karena sibuk ngurus anak-anak dan harta dan istri-istri, tetapi karena kalian menyangka Rasulullah dan kaum mukminin tidak akan balik lagi, yaitu mereka akan dibunuh, akan dihabisin oleh orang-orang Quraisy, tidak akan kembali selama-lamanya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan kalian telah dihiasi persangkaan tersebut dalam hati kalian. Wa dhanantum dhannas sau', dan kalian telah berprasangka-prasangka buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa. Ini sebabnya. Jadi bukan karena sibuk urusan harta dan anak-anak. Makanya Allah mengatakan, bukan itu sebenarnya alasan kalian. Setelah itu Allah tadi katakan, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a." Kalau Allah ingin kalian kemudaratan, siapa yang bisa menghalangi? Dan kalau Allah ingin kalian dapat manfaat, siapa yang bisa halangi kalian? Di sini ada yang menafsirkan orang-orang Arab Badui nanti ini yang tidak mau pergi berangkat ke Hudaybiyah, tidak mau berangkat sama Nabi ketika umrah karena takut mereka akan dihabisi, akan dibunuh, akan dibantai oleh orang Quraisy karena jumlah Quraisy yang banyak sementara kaum muslimin cuma 1.400 orang. Ada di antara mereka, Allah sebutkan dua kemungkinan. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a. Siapa yang bisa menghalangi Allah sama sekali jika Allah ingin kebaikan bagi kalian atau ingin keburukan bagi kalian? Allah ingin keburukan bagi kalian, benar. Setelah itu di zaman Abu Bakar banyak di antara mereka yang murtad, banyak Arab Badui yang murtad, banyak. Ini adalah kelanjutan dari pembangkangan mereka. Karena mereka tidak mau berangkat berjihad, maka mereka akhirnya ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi sudah meninggal, banyak di antara mereka yang murtad. Ya. Dan sebaliknya, di antara mereka ada juga yang ternyata dapat manfaat. Setelah mereka ditegur oleh Allah, ternyata mereka sadar dan mereka menjadi pembela Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena Allah mengatakan ada dua, kalian nanti ada yang dapat mudarat dan ada yang dapat manfaat. Yang dapat mudarat maksudnya ada di antara mereka yang murtad, dan dapat manfaat ada di antara mereka yang setelah ditegur oleh Nabi akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur akhirnya menjadi orang-orang Arab Badui yang baik. Baik, di sini Allah sebutkan, Allah bongkar isi hati mereka. Ternyata kalian tidak mau ikut jihad karena kalian berprasangka buruk. Kalian menyangka Rasul dan orang-orang mukminin yang berangkat 1.400 orang tidak bakalan kembali lagi. Itu mereka akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan kalian dihiasi hatinya oleh syaitan. Dan syaitan menghiasi hati seorang dalam berprasangka buruk kepada Allah. Sebenarnya kan kalau mau prasangka ada beberapa prasangka, bukan satu prasangka aja. Sebenarnya mereka bisa berprasangka bahwasanya Rasulullah dan para sahabat mati, tidak balik lagi. Ini satu prasangka. Sebenarnya ada prasangka yang lain. Bisa jadi Nabi dan para sahabatnya menang, balik membawa kemenangan. Tetapi ketika dihiasi oleh syaitan, syaitan hanya membatasi satu prasangka saja. Dan dijadikan prasangka tersebut seakan-akan prasangka yang benar. Dan itu di antara kerjaan syaitan. Menjadikan seorang suudzon dan membatasi prasangka hanya satu prasangka. Seperti seorang ketika menilai saudaranya, prasangka buruk kepada saudaranya, sebenarnya masih banyak kemungkinan. Tetapi syaitan hanya membatasi pada satu kemungkinan sehingga dia berprasangka buruk kepada saudaranya. Kenapa bisa terbatasi? Padahal secara logika ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tetapi dibatasi satu kemungkinan agar berprasangka buruk. Dan itulah syaitan. Syaitan tugasnya hanya membisik-bisik, ya, sehingga menjadikan seorang membatasi prasangka yang banyak, kemungkinan yang banyak menjadi satu kemungkinan saja. Di sinilah maka Allah mengatakan wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu dihiasi pada diri kalian prasangka buruk tersebut. Wa dhanantum dhannas sau', dan kalian telah berprasangka yang buruk. Wa kuntum qauman bura, dan kalian adalah kaum yang binasa. Bura maknanya halka. Ada yang menafsirkan maknanya wa kuntum qauman fasidin, kalian adalah orang-orang yang rusak. Orang-orang yang rusak. Bagaimana tidak rusak? Berprasangka, nah Allah akan membinasakan Nabi dan pengikutnya. Bahwasanya Rasulullah SAW yang membawa risalah Allah akan binasa. Bukan cuma dia, bahkan pengikutnya yang setia akan binasa semua.
Seakan-akan Allah tidak akan menolong agamanya. Ini adalah prasangka yang sangat buruk. Tidak mungkin. Tapi syaitan telah menghiasi persangkaan kalian. Kemudian Allah berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami siapkan bagi orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi ini sebab kedua. Jadi mereka dua sebab tidak mau berangkat ketika Rasulullah ingin umrah. Sebagaimana kita ceritakan, pertama mereka berprasangka buruk, yang kedua mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang dijadikan oleh sebagian ulama dalil bahwasanya mereka ini orang munafik. Orang-orang Arab Badui ini orang munafik. Ya, orang-orang Arab Badui ini adalah orang-orang munafik. Dan Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun." Dan sungguhnya di sekitar kalian, di sekitar Madinah ada orang-orang Arab Badui yang merupakan orang-orang munafik. Dan mereka ini yang tidak mau ikut perang dengan alasan sibuk sama keluarga, sibuk sama anak-anak, sibuk urusan harta. Ini orang munafik. Buktinya Allah mengatakan pada ayat ke-13, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi." Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami siapkan bagi orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Berarti mereka orang-orang munafik. Tadi ada khilaf. Ada yang mengatakan mereka bukan orang munafik. Ada yang mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah orang munafik. Karena orang Arab Badui ada dua model memang. Ada yang munafik sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 101, dan ada yang tidak munafik, Islamnya merendah seperti dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Berkata orang Arab Badui, kami telah beriman, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian masih Islam. Ya. Nah, siapakah orang Arab Badui yang tidak mau ikut perang ini? Ada khilaf. Ada yang mengatakan mereka munafik, dalilnya tadi kita sebutkan. Ada yang mengatakan mereka orang beriman, imannya lemah, karena nanti ternyata di antara mereka ada yang dapat manfaat di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardi, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wa kana Allahu ghafurur rahima." Sungguhnya milik Allah lah, kepunyaan Allah semua kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Terserah Allah mau mengampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah ingin mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan ini peringatan kepada mereka sekaligus anjuran untuk bertobat. Sungguhnya kalian telah bersalah. Kalian bohong. Kalian tidak mau ikut perang karena kalian berprasangka buruk, karena kalian tidak beriman. Maka bertobatlah. Karena semua alam semesta ini milik Allah, bukan cuma kalian saja. Tidak ada yang keluar dari aturan Allah. Ya. Orang Quraisy pun di bawah kekuasaan Allah. Jangan menyangka Muhammad dan pengikutnya akan binasa di kalangan orang Quraisy. Orang Quraisy juga Allah yang kuasai. Maka bertobatlah kalian karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kalian tidak berobat, Allah Maha mengadab. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sa'ir adalah salah satu dari nama-nama neraka. Nama neraka banyak, ada Jahannam, ada Jahim, ada Sa'ir, ada Ladha, ya. Nama neraka banyak, dan masing-masing nama tersebut menjelaskan tentang sifat neraka, ya. Di antaranya Sa'ir maksudnya neraka yang apinya menyala-nyala. Apinya menyala-nyala, ya. Salah satu nama neraka Jahannam. Tapi selanjutnya Allah berfirman, jadi Allah Maha Pengampun sampai mereka masih ditawarin ampunan. Seperti firman Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Seperti ayat itu. Kata Allah dalam surat Al-Hijr, "Sampaikanlah kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim." Sungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi ingat sekaligus, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Seperti dalam ayat ini, "Walillahi mulkus samawati wal ard, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'." Seluruhnya ini milik Allah. Langit, bumi, malaikat, isi manusia, hewan, jin, semuanya milik Allah. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahim, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Hati-hati
kalau bermaksiat kalian terus di atas kekufuran kalian, kalian akan diadab. Kalau kalian bertobat, kalian akan diampuni. Setelah itu Allah cerita lagi tentang mereka ini. Jadi setelah Nabi dan para sahabat pulang dari perjanjian Hudaybiyah, yang kata Allah, inna fatahna laka fatan mubina, sungguhnya kami telah memberikan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Yaitu kemenangan di sini sebagian ahli tafsir atau banyak yang menafsirkan al-fath di sini maksudnya adalah al-Hudaybiyah. Ya, karena di balik perjanjian Hudaybiyah ternyata banyak kemenangan. Di antara kemenangan tersebut banyak orang masuk Islam sebagaimana pernah kita jelaskan. Karena terjadi perjanjian damai dari tahun ke-6 sampai tahun 8 Hijriah. Kaum muslimin waktu itu yang berangkat cuma 1.400 orang. Ditambah mungkin yang tidak ikut berangkat di Madinah, taruhlah jumlah kaum muslimin 2.000 orang atau 3.000 orang taruhlah. Tapi pada tahun 8 Hijriah kaum muslimin jadi 10.000 orang. Berarti dalam 2 tahun masuk Islam 7.000 orang. Dalam kondisi damai masuk Islam 7.000 orang. Dan ini adalah kemenangan yang nyata. Sementara Nabi setelah berdakwah 13 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah, yaitu 19 tahun, jumlah kaum muslimin cuma 2.000 3.000. Kemudian perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Baru 2 tahun, tahun 8 Hijriah bertambah jadi 10.000 pengikut kaum muslimin sehingga ada masuk Islam 7.000 orang. Ini yang pertama. Yang kedua di antara kemenangan yang nyata, kaum muslimin setelah itu menyerang Khaybar karena Yahudi bikin masalah, mereka yang provokator sehingga terjadi perang Khandaq. Saatnya mereka dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi perang sama Quraisy, repot. Nanti Quraisy gabung sama Yahudi. Nah, sekarang ada perjanjian dengan Quraisy, jadi Quraisy tidak ikut perang sehingga Nabi bisa fokus menyerang Yahudi dan Yahudi tidak dibantu oleh Quraisy. Maka ini kesempatan untuk menyerang mereka pada tahun 7 Hijriah dalam perang Khaybar. Perang apa? Khaybar. Nah, ketika Nabi berangkat menuju perang Khaybar, orang Arab Badui tadi datang lagi. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum. Orang-orang Arab Badui yang tidak ikut ke Hudaybiyah tersebut, mereka berkata ketika kalian hendak pergi mengambil ghanimah di Khaybar, ya, di Khaybar, lita'khudhuha, mereka kalian akan menang dalam Khaybar karena Allah sudah janjikan akan dapat ghanimah. Kata mereka, daruna nattabi'kum, biarkan kami ikut kalian kali ini. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah firman Allah, keputusan Allah. Karena Allah sudah kasih keputusan yang boleh mengambil ghanimah di Khaybar yang pernah berangkat ke Hudaybiyah. Adapun yang tidak berangkat karena uzur-uzur yang tidak benar tidak boleh ikut, tidak boleh ikut. Sudah ada aturan, kalian yang kemarin tidak ikut uzur, yang tidak berangkat karena uzurnya tidak benar, tidak boleh berangkat ke Khaybar. Karena mereka tahu kaum muslimin akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Kali ini mereka minta ikut. Sebelumnya tidak mau ikut, alasan banyak, sekarang minta apa? Ikut. Dan ini dalil bahwasanya mereka beriman kepada Allah karena Allah janjikan, ya, fathan qariba, Allah menjanjikan mereka setelah Hudaybiyah mereka akan mendapatkan ghanimah. Jadi mereka percaya ini kali ini bakalan menang, maka mereka minta ikut. Tapi kata Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, mereka ingin merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah menyatakan yang berhak mengambil ghanimah tersebut hanyalah yang ikut serta dalam perang Hudaybiyah, dalam peristiwa Hudaybiyah, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Yang dulu tidak mau berangkat tidak boleh berangkat. Kadzalikul lan tattabi'una, katakanlah kepada mereka wahai Rasulullah, lan tattabi'una, kalian tidak boleh ikut kami berangkat ke Khaybar. Kadzalikum qala Allahu min qabl, dan ini sudah keputusan Allah sebelumnya. Keputusan Allah sebelumnya. Fasayaquluna bal tahsudunana, ternyata mereka bilang, kalian itu tidak boleh, tidak mau ngajak kami karena kalian hasad. Kalian tidak ingin bagi-bagi ghanimah. Jadi, kalian mau ambil ghanimah sendiri. 1.400 orang mau ambil ghanimah sendiri, tidak mau bagi-bagi kami. Padahal Rasulullah sudah jelaskan kalian tidak boleh ikut sebagai hukuman. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, karena mereka tidak ikut ke Hudaybiyah, maka Allah kasih hukuman duniawi sebelum hukuman ukhrawi. Hukuman duniawi, mereka tidak boleh ikut serta dalam perang berikutnya untuk ambil ghanimah, enggak boleh. Maka ini hukuman tidak boleh, tapi mereka ketika dihukum tidak boleh ikut perang lagi,
Mereka nuduh, kata mereka, bal tahsudunana. Kalian larang kami ikut karena kalian tidak mau bagi-bagi apa? Ghanimah. Kalian hasad kalau ghanimah dibagi. Kata Allah, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Mereka ini tidak paham kecuali cuma sedikit. Sudah dikasih tahu enggak ngerti-ngerti. Sudah dibilang ini keputusan Allah, masih ngomong. Kalian ini hasad tidak mau bagi-bagi apa? Ghanimah. Ini Arab Badui ya. Kemudian kalau kalian ingin perang, bukan sekarang kata Nabi SAW, nanti ada perang waktunya. Turun ayat berikutnya. Kullil mukhallaf, ini semua tentang Arab Badui tersebut dari awal yang tidak mau perang. Kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Katakanlah kepada Arab-Arab Badui yang tidak ikut perang sejak awal dalam Hudaybiyah, sungguhnya kalian akan diseru untuk berperang, diajak memerangi kaum yang punya kekuatan yang besar. Tuqatilunahum aw yuslimun, kalian akan memerangi mereka atau mereka masuk Islam. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Kalau kalian taat ikut perang melawan mereka, Allah akan berikan ganjaran yang besar. Wa in tatawallau kama tawallaitum min qabl yu'adzibukum adzaban alima. Kalau kalian ternyata berpaling sebagaimana kalian berpaling ketika di Hudaybiyah, ketika diajak ke Hudaybiyah sebelumnya, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Jadi di sini dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya mereka ini bukan orang munafik. Mereka orang beriman. Di antara dalilnya ini, karena Allah masih mengajak mereka untuk bertobat. Nah, nanti aja perangnya, bukan sekarang. Sekarang kalian tidak bisa ikut ke Khaybar karena kaum muslimin akan menang. Allah kabarkan akan menang dan akan dapat ghanimah yang banyak. Kalian tidak boleh ikut karena kalian sebagai hukuman awal tidak mau perang ke Hudaybiyah. Nanti kalau mau perang, nanti ada kesempatan. Silakan kalian perang dan kalian akan diampuni oleh Allah dan Allah akan berikan ganjaran yang besar. Kesalahan kalian akan diampuni karena Allah mengatakan fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Jika kalian ikut perang nanti yang berikutnya melawan kaum yang kuat, yu'tikumullahu ajran hasana, Allah akan berikan ganjaran yang besar. Berarti menunjukkan dosa mereka diampuni karena dapat ganjaran besar. Berarti mereka bukan orang munafik karena masih dikasih kesempatan untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Nah, siapakah yang dimaksud dengan ila qaumin uli ba'sin syadid? Akan datang perang berikutnya, kalian akan diajak melawan orang-orang yang kuat, yang memiliki kekuatan yang kuat. Ada khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya adalah di zaman Abu Bakar ketika berperang melawan Banu Hanifah. Banu Hanifah adalah pasukan yang sangat kuat. Mereka adalah pengikut Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Yang mereka dari kabilah Rabi'ah. Ya. Dan mereka ketika meyakini ada nabi baru, Nabi Musailimah Al-Kadzdzab, semuanya karena fanatik kesukuan. Karena ketika Nabi masih hidup, Musailimah datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Muhammad, kita bagi kenabian Muhammad, setengah kamu, setengah saya. Jangan kau sendiri jadi nabi." Karena Muhammad dari Mudhar, mereka dari Rabi'ah. Jadi bagi dua. Rasul bilang enggak. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka Musailimah tetap mengaku diri sebagai nabi. Dan pengikutnya tidak mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi. Tapi mereka mengatakan Muhammad nabi, Musailimah juga nabi. Tapi dia Mudhar, kami Rabi'ah. Sampai ada yang ditanya, apakah kau meyakini bahwasanya Musailimah benar? Akhirnya ada pengikutnya berkata, la kadzabu Rabi'ah ahabbu ilaina min saduqu Mudhar atau kama qala. Pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari Mudhar. Ini karena kesukuan. Sehingga pengikutnya banyak Musailimah. Disebutkan sampai 40 atau 50 ribu pasukan. Dan semuanya siap mati syahid. Mati syahid maksudnya mati sangit. Karena mereka membela Nabi baru. Sehingga perang luar biasa. Di antara perang yang paling dahsyat adalah Ma'rakatul Yamamah. Ya. Adikotul Rahman. Ya. Mereka mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahmanul Yamamah. Mereka sebut Musailimah sebagai Rahmanul Yamamah. Dan kemudian perang di situ sampai banyak sahabat yang terluka, sampai Khalid bin Walid pun terluka parah. Padahal jagoannya kayak apa. Dan banyak yang rela mati karena pasukan Musailimah juga siap mati syahid. Karena versi mereka, mati syahid versi mereka membela seorang nabi. Ada yang mengatakan yang dimaksud
Satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid, wahai kaum Arab Badu yang minta-minta ikut perang, nanti kalian akan diajak perang lawan kaum yang hebat, bukan lawan Yahudi Khaybar. Enggak, Yahudi Khaybar enggak bisa, kalian dihukum karena tidak ikut perang awal. Nanti kalian akan diajak untuk melawan perang yang lebih hebat. Kalian perangi mereka atau mereka masuk Islam. Tidak ada pilihan jizyah. Perang, menang atau mereka masuk Islam. Tidak ada pilihan jizyah. Ada yang mengatakan maksudnya adalah Banu Hanifah. Pendapat yang kedua maksudnya adalah Romawi dan Persia. Karena yang dikenal dengan memiliki kekuatan yang hebat adalah Persia dan Romawi. Tidak sama seperti melawan suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab, tidak sama. Rasulullah berperang melawan kabilah-kabilah Arab, para sahabat, dan ketika melawan Persia dan Romawi, negara adidaya, ya. Negara hebat di zaman tersebut, Romawi dan Persia. Tentara mereka mungkin ratusan ribu atau mungkin juta tentara mereka, sangat banyak. Sementara kaum muslimin tentaranya cuma puluhan ribu. Jadi maksudnya adalah Romawi dan Persia. Nah, saat itulah kalian lawan mereka. Kalau kalian ikut, kalian akan dapat ganjaran yang besar. Tapi kalau ternyata kalian penakut seperti awal, ketika diajak ke Hudaybiyah kalian takut, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istimbat. Kenapa? Karena dengan tafsiran pertama melawan Banu Hanifah, khalifahnya siapa ketika itu? Abu Bakar. Ketika melawan Persia dan Romawi, khalifahnya adalah Umar. Ini menunjukkan bahwasanya kekhilafan Abu Bakar dan Umar diakui dalam Al-Qur'an dengan dalil ayat ini. Kalian akan diajak berperang melawan suatu kaum yang kuat. Di antara tafsirannya Banu Hanifah itu di zaman Abu Bakar, berarti khilafahannya benar. Atau Persia dan Romawi di zaman khilafan Umar, berarti khilafahannya benar. Baik, setelah itu Allah berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun." Baru Allah jelaskan sebenarnya uzur yang benar itu seperti ini, tidak ikut perang. Adapun uzur kalian hanyalah uzur abal-abal. Bilang sibuk cari harta lah, sibuk ngurus onta lah, sibuk ngurus tanaman lah, sibuk ngurus anak-anak lah. Itu kan kesibukan yang bisa ditunda. Kalau perang tidak bisa ditunda, ya. Dan uzur itu bisa ditunda, harusnya kalian tinggalkan. Dan itu pun uzur kalian cuma abal-abal. Buktinya kalian itu bukan uzur. Yang benar kalian menyangka Nabi dan kaum mukminin akan mati. Tidak balik lagi. Uzur yang benar Allah jelaskan dalam surat ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal a'ma haraj." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta untuk tidak ikut jihad. Wala 'alal a'raji haraj, dan juga tidak bagi orang yang pincang untuk tidak ikut jihad, tidak ada dosa baginya. Dia pincang gimana mau jihad? Bagaimana mau jihad? Tidak bisa memberi perlawanan dan tinggal mati sama saja, hanya membuat tertawa orang-orang kafir, hanya bertawa orang kafir. Maka orang buta tidak bisa berperang, tidak bisa melihat. Orang pincang juga tidak bisa, ya. Ya, di zaman itu tentunya perang dengan pedang. Zaman sekarang ya orang pincang bisa berperang dengan teknologi. Ya, bisa perang dengan apa? Teknologi. Tapi zaman dulu namanya perang harus turun di medan pertempuran. Maka orang pincang beruzur tidak bisa perang. Wala 'alal marid haraj. Dan demikian juga orang yang sedang sakit ketika itu mengapa tidak ikut perang. Di sini Allah menyebutkan uzur secara bertahap. Uzur yang paling parah adalah buta. Buta tidak bisa tahu bagaimana perang. Kalau pincang masih bisa lihat, tapi kemampuannya terbatas. Kemudian pincang karena dia adalah sakit yang permanen. Ini sakit yang model kedua, ini juga uzur. Yang ketiga, marad. Dia hanya dapat uzur ketika sedang sakit, kalau tidak sakit maka tidak ada uzur. Jadi Allah sebutkan uzur tersebut secara tingkatan. Kemudian kata Allah, inilah uzur yang benar yang boleh seorang tidak ikut jihad. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Wa may yatawalla yu'adzibu 'adzaban alima. Siapa yang berpaling, maka Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Azab yang pedih. Ikhwan, ketika Allah sebutkan siapa yang begini taat akan dapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, jangan bayangan kita seperti sungai-sungai di sini, ya. Jangan bayangkan kita seperti taman-taman di dunia, ya. Surga tentu tidak sama dengan yang ada di dunia. Seperti perkataan
orang-orang liberal yang mengatakan Al-Quran itu jangan ditafsirkan secara tekstual, kata mereka. Buktinya apa? Allah sebutkan tentang ganjaran di akhirat, surga, sungai-sungai, taman, sungai, taman, sungai. Karena Al-Quran turun sama orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir, yang tidak pernah lihat sungai dan apa? Taman. Jadinya diiming-imingin yang taman dan sungai. Ini perkataan mereka. Jadi kita jangan tekstual, kita harus rubah. Seperti kata mereka, ayat-ayat yang turun hanya relevan dengan orang-orang Arab Badui zaman tersebut. Zaman sekarang kita harus memahami dengan kontekstual, jangan terikat pada tekstual. Kalau tekstual apa enaknya di akhirat cuma dapat taman, sungai, taman, sungai. Ya. Dia bayangin taman seperti taman Bogor mungkin ya. Ya, taman itu bukan taman sembarangan yang di surga, dijelaskan. Paling tidak taman tersebut ada bidadari di dalamnya. Bidadari bukan seperti istri lu. Bukan ya. Bidadarinya luar biasa, tamannya luar biasa. Ya. Istananya luar biasa, indahnya luar biasa ya. Dan sampai sekarang orang-orang semuanya masih suka dengan taman, dan bukan Arab Badui saja yang suka taman dan sungai. Emang cuma orang padang pasir. Sampai saya pernah waktu ke Papua, saya ketemu orang Swedia satu pesawat dengan saya. Pingin pergi ke Raja Ampat karena pingin lihat apa? Air. Bayangkan ya. Ya berarti yang suka dengan, sampai sekarang orang kalau kemana-mana pergi cari apa? Cari taman sama cari air. Sampai sekarang di zaman modern tahun 2025, mau dari manapun di dunia ini orang masih bosan dengan hidup kekotaan yang gedung-gedung tinggi. Mereka kalau liburan kemana? Liburan ke taman-taman. Itu baru taman-taman dunia. Bagaimana lagi taman-taman di akhirat? Wa may yatawalla yu'adzibu 'adzaban alima, siapa yang berpaling maka akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Taib. Sampai sini saja ya. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah berapa menit, Win? 40 menit cukup ya, siang hari ya. Belum makan siang kan? Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.